Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Faris Zawjiri dari kelas PHIB Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan Prodi Pendidikan Agama Islam. Tugas video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam 2 yang dengan dosen pengampu Dr. Andes Hajah Hilda Aini Sipa MAG serta Dr. Andes Hajah Neneng Nafisah MS. Untuk tema yang akan saya jelaskan yaitu tentang paradigma ilmu pendidikan Islam. Baik, sebelumnya, paradigma pendidikan yang valuable adalah pendidikan yang berangkat dari satu pemikiran bahwa pendidikan merupakan suatu upaya pewarisan nilai yang akan menjadi pedoman dalam menjalin kehidupan sekaligus dalam memperbaiki kondisi dan peradaban umat manusia. Karena maju dan mundurnya peradaban manusia sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan yang diterapkan oleh suatu bangsa tadi. Dalam konteks global, kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh sejauh mana bangsa tadi menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang ditopang dengan nilai-nilai moral dan agama. Paradigma pendidikan Islam. Menurut Hills, paradigma diartikan sebagai type of something, model and pattern, yang secara terminologi berarti a total view of problem, a total outlook of something, atau cara pandang dan cara berpikir yang menyeluruh terhadap sesuatu. Maka kalau dikaitkan dengan pendidikan Islam, dapat diartikan sebagai cara pandang Islam yang menyeluruh terhadap pendidikan sebagai sebuah sistem yang menyangkut konsep, sistem, dan kelembagaan, kurikulum pendidikan, dan manajemen pendidikan Islam. Program paradigma pendidikan Islam akan ditinjau secara epistemologis sebagai dasar atau basic pengembangan yang harus dijadikan acuan bagi pengembangan pendidikan Islam selanjutnya. Hal ini menjadi penting karena selama ini rumusan pendidikan Islam hanya berhenti pada tataran idealisme atau cita-cita Islam dalam proses pendidikan, belum menyangkut pada konsep dasar pendidikan Islam itu sendiri, atau bagaimana Islam berbicara tentang pendidikan manusia, urgensi pendidikan bagi manusia. Paradigma keilmuan Islam. Posisi pendidikan Islam di Indonesia berjalan pada dua kaki yang bersamaan. Pertama, mempertahankan pendidikan Islam klasik sebagai upaya melestarikan tradisi-tradisi keilmuan Islam klasik. Kedua, berjalan mengikuti sistem pendidikan nasional dengan mengajarkan ilmu-ilmu umum. Hal ini terjadi karena pengakuan hasil atau produk pendidikan agama harus sejalan dengan UU SPN. Karena apabila tidak sesuai dengan aturan pendidikannya yang diakui legalitasnya, dan tidak akan mendapat pengakuan sejajar dengan produk pendidikan umum. Kenyataan ini terjadi karena perbedaan sudut pandang terhadap sumber keilmuan dari kedua tradisi keilmuan ini. Selanjutnya mengenai tentang sumber ilmu. Sumber ilmu. Dalam khasanah keilmuan Islam tidak dikenal pembagian ilmu agama dan ilmu umum, ilmu dunia dan ilmu akhirat, karena pada hakikatnya semua ilmu adalah satu, yaitu ilmu Allah, dan ilmu Allah terbentang luas di langit dan di bumi, dan tidak ada satupun ilmunya yang tidak mempunyai fungsi dan kemanfaatan. Namun untuk dapat menemukan fungsi dan kegunaannya hanya bisa dilakukan dengan membuat eksperimen atau dipelajari dengan ilmu. Dengan mempelajari teks Al-Quran akan diperoleh pengetahuan, bentuknya dalam berupa teori, dan mempelajari semua ciptaannya. Bentuknya juga dapat berupa teori. Teori-teori yang didapat dari mempelajari dari Al-Quran ini tidak mungkin berlawanan dengan teori-teori yang dapat dari mempelajari kauniyah, sebab dua kelompok teori ini adalah teori Tuhan. Ini artinya bahwa pada hakikatnya sumber pengetahuan adalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran dan Al-Hadis. Selanjutnya, pendidikan menurut Islam. Ada dua profil manusia yang ingin dicapai oleh pendidikan Islam, yaitu yang pertama, Abdullah, manusia yang mengabdikan seluruh hidupnya kepada Allah. Yang kedua, Khalifatullah, manusia yang mampu memakmurkan bumi. Kedua ini menjadi tujuan pendidikan Islam yang berkarakteristik Abdullah dan juga Khalifatullah. Abdullah, manusia yang mengabdikan seluruh hidupnya kepada Allah, yaitu sebagaimana firman Allah, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia supaya mereka mengabdikan hidupnya kepadaku.
Untuk menjadi hamba Allah yang sadar akan maksud dan tujuan diciptakannya, maka harus menggunakan ilmu. Dan ilmu yang mampu menghantarkan manusia menjadi manusia-manusia taat kepada Allah adalah ilmu-ilmu agama, yaitu ilmu tauhid, ilmu Al-Quran, ilmu fikih, ilmu hadis. Yang oleh Imam Al-Ghazali, ilmu-ilmu ini dikategorikan sebagai ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain adalah sesuatu yang wajib oleh perorangan. Selanjutnya khalifatullah, manusia yang mampu memakmurkan bumi. Hal itu sebagaimana firman-Nya, dan tidaklah kami utus kamu supaya menjadi rahmat bagi seluruh alam. Diutusnya umat manusia, umat Muhammad, di dunia ini supaya dapat memakmurkannya untuk kepentingan umat manusia. Sebagaimana ditegaskan lagi oleh firman Allah, Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah supaya dapat memakmurkan dunia ini untuk kepentingan bersama. Makna khalifah mempunyai dua fungsi, yaitu ilahiyah sebagai mandataris Tuhan di muka bumi, dan insaniyah yang tugas utamanya adalah memakmurkan dunia bagi kesejahteraan umat manusia. Untuk itu, supaya mampu menjalankan tugas sebagai khalifah, manusia harus membekali dirinya dengan ilmu-ilmu yang mempunyai kaitan langsung dengan tugas sebagai pemakmuran dunia, yaitu ilmu-ilmu yang berkaitan dengan duniawi. Ilmu-ilmu ini termasuk dalam kategori ilmu fardu kifayah, yang maksudnya ilmu ini bukan kewajiban semua orang, namun hanya wajib dituntut oleh orang tertentu yang mempunyai minat khusus di bidang ini. Dengan dasar pemikiran bahwa tidak mungkin dunia ini mewajibkan semua manusia untuk mempelajari ilmu tertentu yang akhirnya mempunyai keahlian yang sama, pengharusan mempelajari ilmu tertentu bagi semua manusia berarti melanggar sunatullah, karena dalam kehidupan sosial, manusia dapat saling mengisi dengan berbagai keahlian ilmu. Seperti apabila ada yang sakit, maka harus berobat kepada manusia yang mempunyai keahlian kedokteran. Idealisme pendidikan Islam. Output yang ingin dicapai oleh pendidikan Islam adalah manusia yang memiliki kemampuan keilmuan yang seimbang, baik ilmu umum, ilmu fardu kifayah, dan ilmu agama, ilmu fardu ain. Ilmu-ilmu fardu ain berfungsi sebagai sarana peningkatan keimanan manusia kepada Tuhannya yang terimplikasi dalam kesatuan hidup yang didasari nilai-nilai ilahiyah. Sementara ilmu fardu kifayah berfungsi sebagai sarana pengembangan kualitas kehidupan dan sosial kemasyarakatan. Baik, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf karena terdapat banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.